sesuai dengan hasil review. Nah, karena ini kenapa 9 hari? Karena satu protokol etik itu dikaji oleh 3 orang. Sama lah ya, kalau misalnya ibu-ibu sidang kan itu pengujinya 3 gitu ya. Ini juga 3 orang gitu, untuk lebih objektif. Ya misalnya yang si A ini dia nggak begitu nggak begitu clear. Oh yang B ini dia lebih rapi ya misalnya hasil reviewernya, sehingga lebih mudah cepat ya. Boleh, sana yun. Kemudian selanjutnya adalah kalau yang bermasalah biasanya ya, ini kalau yang aman tuh biasanya langsung keluar exitnya ya. Tapi kalau misalnya protokol ibu-ibu bermasalah, maka biasanya kami akan melakukan full-board. Full-board ini nanti ibu-ibu akan direview oleh 5 orang reviewer. Misalnya kayak tadi yang saya bilang ya, menghentikan atau tindakan-tindakan yang yang berbahaya lah, yang membahayakan partisipan atau subjek penelitian. Biasanya full board ya. Tapi kalau misalnya hanya terkait dengan intervensi yang sederhana gitu ya, yang ibu-ibu juga sudah yang sudah punya pengalaman itu dan sudah melakukan pelatihan terkait dengan itu gitu dan betul-betul dilakukan secara etik, itu biasanya sih langsung cuma 3 orang saja. Nah ini adalah organigramnya ya, ketuanya saya, kemudian sekretarisnya mungkin ibu-ibu pasti tahu ya, ini dosen dari kebidanan. Kami juga mempunyai 5 reviewer, 6 bahkan 7 sekarang ya, dan 1 lay person. Jadi nanti kalau ibu-ibu bukan etik kepada kami, maka satunya itu akan satu protokol etik itu akan direview oleh minimal 3 orang ya. Kalau etik dari kebidanan biasanya saya minta Bu Sofia ya, untuk dari kebidanannya, kemudian 1 lay person dan 1 lagi dari biasanya sih dari analis atau dari kesmas atau bahkan dari keperawatan. Oke, itu mungkin ya sekilas info kenapa kita harus melakukan kajian etik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan protokol yang harus ibu-ibu isi. Nah ini adalah form 4. Sudah kelihatan nggak ya? Jelas? Izin Bu, terlalu kecil Bu, tapi kecil Bu. Ya. Kalau ini masih kecil? Terlalu besar Bu. Terlalu besar ya? Ya cukup Bu, terima kasih. Ini adalah form 3 yang saya bilang ya. Ibu-ibu nanti selain membuat mengirimkan pengantar dari prodi, kemudian bab 1, 2, 3, kemudian juga harus mengisi surat perjanjian ini ya, disebutnya formulir protokol etik. Ini adalah perjanjian ibu-ibu untuk mentaati konsep etik di dalam suatu penelitian. Nanti dituliskan ini judul penelitiannya apa, kemudian lokasi tempat pengambilan data ya. Bukan lokasi Ahmad Yani, misalnya saya analisisnya di Ahmad Yani, jangan begitu. Tapi lokasi misalnya saya penelitiannya di Puskesmas Citeureup, maka di sini disebutnya Puskesmas Citeureup ya. Kemudian kapan penelitian akan direncanakan? Ya, jadi kalau misalnya harus ada jaraknya ya, minimal 2 minggu. Kalau misalnya ibu-ibu selesai hari ini, maka langsung saja diajukan kaji etiknya, biar nanti 2 minggu ini proses kaji etik sekaligus ibu-ibu merencanakan untuk perizinan misalnya ya, jadi nggak lama menunggu. Kemudian ini dicontohkan saja yang mana ya, apakah multi center ini adalah di 2 negara, bisa 2 negara atau 2 rumah sakit. Ya, kalau misalnya bukan multi center, tulis saja tidak. Kemudian jika multi center, gitu ya, misalnya tadi 2 negara, sekarang udah banyak lagi penelitian-penelitian yang melibatkan luar negeri ya. Kalau 2 negara biasanya ada 2 kaji etik, ya dari Indonesia dan dari Malaysia misalnya, itu harus dua-duanya. Kemudian disampaikan di sini kalau misalnya multi center, apakah sudah mendapatkan prosedur etik dari negara satunya lagi, gitu ya. Kalau sudah, baru tulis ya. Kalau ini tidak, maka ini akan menjadi tidak. Ini jangan lupa diisi. Peneliti utama adalah ibu-ibu, gitu. Instruksinya Fitkes Jani ya.
Kemudian, nah anggota peneliti ini pembimbing, ya harus diisi juga karena mereka juga berkontribusi. Institusinya ini sama ya, satu saja diisinya boleh. Ini sebenarnya prodi ya, atau keilmuan. Biasanya kan kebidanan gitu, institusi ini Vitkes Unjani. Nah, kalau sponsor ini, kalau misalnya ibu-ibu tuh punya sponsor, tulis ya, nama sponsornya siapa, alamatnya di mana. Nah, ini harus diisi ya. Misalnya saya, Nabirawati, prodi kebidanan akan mematuhi prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman ini. Dan ini kadang-kadang suka lupa, karena ini adalah perjanjian gitu ya, untuk mentaati etik, maka ini harus ditandatangan dan diberi nama. Ya, sehingga kalau misalnya ingin ingin nyeleneh sedikit, saya kan udah berjanji gitu ya, saya harus menepati janji saya kan begitu ya. Jadi ini harus ditandatangan dan dikasih nama. Bagaimana caranya? Tinggal di insert saja di sini ya, nggak perlu misalnya susah Bu, atau misalnya di print dulu, nggak perlu di print ibu-ibu tinggal insert saja, nanti tanda tangannya di sini, kasih nama di sini ya. Jangan lupa, ini suka lupa nih. Setelah itu ini adalah perjanjiannya, suratnya. Kemudian ringkasan ini adalah ringkasan secara garis besar yang akan diteliti. Kenapa melakukan penelitian itu? Apa manfaatnya gitu ya? Untuk produk untuk yang tadi populasi lah ya. Kemudian isu etik, kira-kira apa isu etik yang bakal terjadi ya? Misalnya tadi saya akan melakukan pijit akupresur gitu ya. Isu etiknya apa? Oh, karena saya ini belum melakukan pelatihan gitu ya. Mungkin akan terjadi cedera atau apa gitu. Nah, itu adalah kalau tidak ada ya bilang saja tidak ada. Kalau misalnya isu etiknya misalnya hanya terkait waktu pasien itu akan tersita misalnya karena lamanya penelitian ibu-ibu, misalnya intervensinya 3 minggu gitu ya, maka isu etiknya adalah banyak sekali waktu yang akan digunakan oleh sampel untuk mengikuti penelitian saya misalnya, sehingga nanti kira-kira untuk menghadapi atau mengcounter isu itu seperti apa ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, tulis saja tidak ada isu etik atau tidak ada bahaya terkait dengan penelitian ini ya. Nah, ringkasan daftar pustaka itu ini hanya maksimum 1 halaman ya. Pilihlah daftar pustaka yang penting, yang betul-betul penting dari penelitian ibu-ibu gitu ya. Kemudian gambaran singkat tentang lokasi penelitian gitu ya, daerahnya di mana, jauh tidak. Kemudian kalau misalnya pasien datang ke sana atau subjek penelitian datang ke sana itu diberikan apa gitu ya, diberi ruang tunggunya nyaman tidak gitu. Nah, ini adalah gambaran singkat tentang lokasi penelitian. Nah, tadi ya ketersediaan, misalnya dia bawa mobil, fasilitas untuk parkir aman tidak gitu ya. Jangan sampai nanti dia ikut penelitian ibu-ibu, ternyata motornya hilang gitu, karena tadi saking asiknya menjadi partisipan. Nah, itu harus dijelaskan di sini. Kemudian geografisnya, kalau misalnya dia harus pakai motor atau pakai angkutan, kira-kira angkutannya aman tidak? Bisa tidak? Biayanya berapa misalnya ya? Atau diganti nggak nanti biayanya misalnya ya? Nah, ini adalah dijelaskan terkait dengan kondisi lapangan. Desain penelitian ini tinggal copy paste saja ya. Hipotesa, pernyataan penelitian, asumsi, dan variabel penelitian ini copy paste dari proposal ya. Deskripsi detail tentang desain penelitian juga copy paste saja dari proposal. Nah, setiap intervensi gitu ya, ini dituliskan ya. Jadi Bu, kalau misalnya judul saya itu adalah pengaruh pendidikan kesehatan, apapun yang bentuknya intervensi itu harus dituliskan. Bagaimana perlakuan ditentukan secara seperti apa untuk desain penelitiannya. Contoh misalnya pakai kriteria sampel gitu ya, atau simple random sampling atau randomized trials random sampling misalnya kayak gitu ya. Jadi dituliskan kalau uji coba klinis. Jadi kalau di sini uji coba klinis itu bukan hanya berkaitan dengan klinis ya, tapi segala intervensi yang bisa merubah perilaku dan pengetahuan itu termasuk uji coba klinis ya. Jadi yang sifatnya perlakuan.
Jangan dikosongkan, biasanya mahasiswa itu selalu dikosongkan. Samplingnya ini tinggal dihitung samplingnya seperti apa gitu ya, jumlahnya berapa. Kemudian kalau misalnya ibu-ibu mempunyai kriteria, tinggal diisikan saja di sini. Kemudian, nah, karena kebidanan itu biasanya adalah kelompok rentan, ya. Karena apa? Ya, perempuan, anak-anak, ibu hamil itu termasuk kelompok rentan. Ya, jadi kenapa alasannya? Ya, bagaimana misalnya yang tidak mampu memberikan ini persetujuan setelah penjelasan, ya. Kemudian langkah-langkahnya meminimalkan bila terjadi risiko akibat tindakan saudara terkait dengan kelompok rentan tadi. Karena kebidaannya agak sedikit ekstrim ya. Kalau yang lain-lain kan nggak begitu banyak ya. Ini kan semuanya rentan gitu ya. Apalagi ibu hamil itu termasuk rentan, perempuan kan biasanya ya. Kemudian anak-anak tadi yang saya bilang. Ya, jadi ini harus diisi. Intervensi ini juga harus diisi. Kalau yang berkaitan dengan tindakan ya, misalnya saya akan melakukan pengkajian. Misalnya kalau kita itu kan lebih banyak ke perilaku ya. Misalnya pendidikan kesehatan akan dilakukan selama 10 menit misalnya ya. Jadi tuliskan saja dari bab 3 mungkin ya. Kemudian rencana justifikasi untuk menghentikan gitu ya. Misalnya penelitian akan dihentikan apabila misalnya ibunya merasa tidak nyaman gitu ya, merasa pusing atau apa, kalau akibat yang diakibatkan oleh intervensi ibu-ibu. Ya. Kemudian treatment lain ada nggak yang diberikan? Kalau tidak ada, tentu saja tidak ada gitu ya. Kemudian tes klinis lab lain atau yang akan dilakukan, misalnya saya akan melakukan pengaruh terapi herbal terhadap asam urat misalnya. Maka ini adalah ada tesnya ya, tes asam urat akan dilakukan sebelum akan dilakukan sebelum memilih partisipan misalnya. Ya, jadi lihat saja ininya, kemudian cari di bab 3 biasanya ya, tinggal copy paste saja di sini. Nah, ini yang ini nih berkaitan dengan intervensi ya. Kalau tidak intervensi, misalnya hanya hubungan, ini nggak perlu diisi. Monitor hasil, nah kan biasanya posnya seperti apa, gitu. Kemudian tindakannya seperti apa, ini sebutkan saja. Ini untuk intervensi ya. Tapi kalau misalnya Bu, kalau saya menggunakan data sekunder dari puskesmas, saya tidak melakukan apapun, hanya melihat deskriptif, itu nggak perlu diisi. Ya, ini hanya untuk yang ibu-ibu kalau misalnya melakukan eksperimen. Ya, misalnya sebelum eksperimen, bagaimana kita memonitor hasilnya, setelah dia lakukan eksperimen, ya, dilakukan intervensi, nah bagaimana cara memonitor hasilnya, seperti apa, kemudian di akhir, itu harus dijelaskan. Kemudian, nah, apabila ada sesuatu hal akibat dampak hipertensi dari intervensi kita, ya, nah, apa yang akan kita lakukan? Ya, misalnya kapan penelitian akan dihentikan? Apabila klien merasa sesak, gitu ya, akibat dari intervensi, misalnya seperti itu. Kalau tidak ada, tulis saja di sini penelitian ini tidak berbahaya untuk klien, misalnya, karena dilakukan oleh orang yang expert misalnya ya, gitu ya. Jadi tulis saja di sini. Adik-adik, ibu-ibu harus memastikan bahwa tidak ada risiko. Ya, jadi kalau misalnya nanti ternyata di lapangan ada risiko, saya akan bertanya, kok di sini nggak ada risiko gitu, tapi ternyata di lapangan kok ada risikonya gitu. Ya, karena ini adalah penghentian penelitian. Kalau misalnya ibu-ibu mengatakan bahwa penelitian ibu tidak ada risikonya, maka tentu saja tidak ada risiko. Contoh misalnya tadi pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan, itu kan tidak ada risikonya ya, tentu saja tidak ada risiko, gitu ya, atau tidak ada efek samping. Nah, efek samping juga demikian. Kalau ini terjadi akibat efek samping yang ibu-ibu lakukan, ya ini terutama untuk yang penelitian yang sifatnya intervensi ya. Kalau hubungan kayak gitu ya, hanya deskriptif atau survei, itu nggak ada ya, terus saja tidak ada atau tidak relevan. Ya, ini juga sama. Nah, kalau terjadi komplikasi, misalnya ibu-ibu setelah melakukan penelitian, ternyata ada komplikasi nih. Contoh misalnya saya akan melakukan terapi herbal terhadap hipertensi misalnya ya. Ternyata setelah dikasih terapi herbal,
si ibunya teh atau si subjeknya itu pipis aja sampai dia dehidrasi misalnya. Nah, bagaimana cara menangani komplikasi yang mungkin terjadi? Ini harus dijelaskan di sini, disiapkan. Ya, misalnya apakah dia sesak gitu ya, bagaimana cara menangani sesaknya. Contoh misalnya saya akan melakukan pengaruh apa namanya ya, kayak aromaterapi lavender. Misalnya ternyata ada subjek penelitian yang sesak setelah menghirup aromaterapi, gitu ya. Maka itu harus dijelaskan di sini bagaimana cara menanganinya. Jadi terutama yang intervensi, ibu-ibu harus memastikan bahwa tindakan itu tidak mempunyai komplikasi, tidak mempunyai efek samping. Kalau seandainya hasil penelitian sebelumnya atau ada teori yang mengatakan bahwa efek samping itu ada terjadi walaupun sangat minimal, maka di sini harus disiapkan cara menangani komplikasi. Paham ya? Kemudian manfaat. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa ini tidak tidak mengisi manfaatnya. Manfaatnya itu tinggal copy paste saja ya, bisa dari bab satunya kan ada tuh manfaat penelitian ya. Kemudian bagi penduduk gitu ya, kemudian pengetahuan baru dari penelitian apa? Misalnya menjadi data dasar misalnya ya, menambah intervensi untuk dunia kebidanan, misalnya ibu hamil dan lain sebagainya. Sehingga jika ini tidak ada, maka kami akan berpendapat ibu-ibu itu tidak penting gitu. Karena tadi suatu penelitian itu harus menjadi solusi dan dia harus bermanfaat untuk kaum yang populasi yang akan diteliti, gitu ya. Kemudian jawaban kalau ini nggak apa-apa ya, misalnya kemungkinan apakah data ibu-ibu ini bisa bisa dijadikan untuk data selanjutnya, misalnya bisa untuk dijadikan modalitas yang tersedia misalnya, atau bisa dijadikan data untuk penelitian selanjutnya, itu tinggal dituliskan saja. Tapi kalau tidak, hanya cukup penelitian ibu-ibu, tulis saja di sini tidak relevan, begitu ya. Nah, informed consent juga ini yang paling penting. Ini adalah penjelasan sebelum ibu-ibu untuk mendapatkan persetujuan. Apa ini sekarang mahasiswa tuh nggak diisi ya. Jadi apa yang dijelaskan? Contoh misalnya kayak gini ya. Saya sebelum melakukan penelitian, misalnya ya, penelitian, maka saya gitu ya akan menjelaskan misalnya satu apa? Tujuan gitu ya. Tujuan penelitian misalnya. Kemudian prosedur penelitian, itu ya yang diisinya tuh ya. Prosedur penelitian. Kemudian lama penelitian. Kemudian hak dan kewajiban ya. Peneliti dan subjek gitu ya. Yang setuju menjadi partisipan gitu ya dalam penelitian. Nah, itu yang pertama. Nah, jika gitu ya subjek, jika calon misalnya subjek penelitian sudah betul-betul memahami prosedur penelitian, maka gitu ya, peneliti akan memberikan informed consent kan, lembar informed consent yang yang harus ditanda tangani gitu ya, yang menyatakan persetujuan. Itu isinya ya. Jangan ini yang disuruh penting. Karena kalau ini tidak diisi gitu ya, kami akan mempunyai persepsi bahwa ada pemaksaan. Bahwa ibu-ibu nanti akan memaksa dan tidak menjelaskan kan. Biasanya kan suka begitu, saya ketemu dari mahasiswa ya,
ibu-ibu, adik-adik tolong diisi kuesionernya ya. Gitu. Padahal nggak dijelaskan dulu tuh bahwa dia itu sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban. Dia nanti mungkin ibu-ibu akan memberikan haknya apa, misalnya cendera mata, atau hak itu diberikan eh, ongkos gitu ya. Kemudian juga mungkin bagi klinik itu akan digratiskan pengobatan selama 2 hari misalnya, atau selama 1 kali kedatangan. Nah itu kan hak mereka. Dan kami juga akan menilai apakah hak yang diberikan oleh peneliti ini merupakan bujukan atau tidak. Ya, contoh misalnya kok dia memberikan haknya ini besar sekali ya, misalnya 2 juta. Nah, kok besar sekali ya? Kenapa nih? Ternyata penelitiannya itu yang sifatnya sangat berbahaya. Maka bujukannya itu ada gitu untuk membujuk bahwa untuk bersedia. Nah, itu juga tidak akan kami setujui ya kalau misalnya ternyata bujuk yang diberikan kepada subjek penelitian itu lebih besar nilai daripada ongkos yang harus dia terima. Nah, ibu hamil juga ya. Nah, ini apa yang karena ini kebidanan ya. Nah, misalnya dia akan mendapatkan misalnya persalinan gratis atau 1 kali pengobatan gratis ya. Kemudian perlu saya ingatkan lagi, kalau ibu-ibu itu menjadikan klien, ini kan sebenarnya punya kebidanan tuh kadang-kadang punya klinik ya. Kalau ibu-ibu itu menjadikan pasien yang datang di rumah ke klinik ibu-ibu itu menjadi subjek penelitian, maka kunjungan dia saat datang itu dia menjadi tidak boleh dilakukan ya, itu secara etiknya seperti kayak dokter ya. Dokter itu kan di rumah sakit itu kan banyak sekali melakukan penelitian berkaitan dengan pasien, tapi mereka itu tidak menjelaskan bahwa mereka itu sedang dijadikan subjek penelitian. Kenapa? Karena nanti kalau ketahuan mereka jadi subjek penelitian, maka biaya rumah sakit itu dibebaskan harusnya. Secara etiknya begitu. Demikian juga ini ya, khususnya kayaknya saya ingin melihat yang misalnya hubungan dukungan suami terhadap kehamilan misalnya. Dia sedang memonitor kesehatannya nih ke klinik ibu-ibu. Maka kedatangannya hari itu kalau dia bersedia menjadi subjek itu nggak boleh bayar. Secara etiknya demikian. Harusnya sih ditambah lagi transport untuk dia pulang ya. Secara etiknya demikian. Karena dia sudah membantu kita ya. Nah, jika subjek penelitiannya tidak bisa memberikan tadi ya persetujuan, maka walinya siapa? Contoh misalnya ibu-ibu akan melakukan penelitian pada anak kecil. Nah, ini harus diisi, jangan dikosongkan ya, kecuali penelitiannya pada ibunya. Nah, kalau nanti banyak yang kosong, nanti saya akan kembalikan lagi, harus diisi. Nah, ini yang saya bilang tadi bujukan. Ya, ibu-ibu harus mengisi di sini apa saja yang ibu berikan. Ya, karena kami akan nilai apakah ini termasuk bujukan, ataukah memang hak yang boleh diberikan kepada subjek penelitian. Contoh tadi saya akan memberikan cendera mata gitu ya sebesar 50.000, kemudian akan menggratiskan pengobatan pada saat dia datang untuk menjadi subjek penelitian. Oh, kayaknya ini mah normal sih segitu gitu ya. Kecuali saya akan berikan uang sebesar 2 juta kalau misalnya bersedia. Nah, itu karena tidak normal tuh, kami mikir lihat lagi ke atas gitu, ini prosedurnya seperti apa, apakah risikonya besar gitu sehingga dia sampai memberikan sedemikian besarnya gitu ya untuk menjadi subjek penelitian. Jadi ini harus diisi. Kalau memang tidak ada pemberian, tulisnya tidak ada ya. Kalau tidak ada misalnya tadi ya intervensi adik-adik membahayakan, maka atau misalnya disuruh datang ke tempat klinik gitu ya dan tidak diberikan apa-apa, itu juga sebenarnya tidak boleh ya. Jadi harus ada memang kayak ganti ongkos. Ini juga diisi semuanya. Nah, ini penjagaan kerahasiaan ini tulis saja rekrutmen, bagaimana cara menjaga privasi selama rekrutmen. Misalnya di dalam kantor yang tertutup gitu ya, tidak ada seorang yang tahu kecuali peneliti. Kemudian proteksi kerahasiaan pribadi, misalnya menggunakan inisial gitu ya. Kemudian tidak akan membocorkan data dan hanya akses file itu hanya peneliti yang bisa mengakses, terus jelaskan ya. Mungkin nanti akan saya berikan contohnya ya. Tapi sebelum saya berikan contohnya, ibu-ibu harus tahu cara mengisinya. Nah, kalau analisis ini tinggal copy paste saya dari protokol dari bab 3.
Demikian juga monitor keamanan, ini tinggal bagaimana ya kalau misalnya tidak termasuk keamanan obat gitu ya, atau intervensi, berarti ini kosongkan saja. Nah, kalau misalnya ibu-ibu mengatakan menggunakan obat, misalnya herbal, harus dilihat dulu apakah herbal itu sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya belum, gitu ya. Kalau sudah, apa hasilnya? Apakah dia berbahaya? Apakah dia menimbulkan keracunan atau tidak? Nah, ini harus dilihat dulu, ya. Nah, kalau misalnya tadi ibu-ibu mendapatkan dana penelitian dari sponsor, maka harus dipastikan tidak ada konflik of interest. Jadi nanti hasil penelitiannya bagus gitu ya, padahal enggak. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau memang tidak ada tidak ada tidak ada sponsor, maka tidak ada konflik of interest. Nah, ini kadang-kadang manfaat sosial juga jarang ya, jarang diisi. Ini harus diisi ya. Manfaat sosial kontribusi dari penelitian ibu-ibu gitu ya, seperti apa? Kalau misalnya memang tidak dilakukan ya berarti nggak apa-apa. Kalau tidak ada ya bilangnya tidak. Tapi kalau misalnya memang sebaiknya itu harus ada. Hak atas data itu adalah siapa yang memiliki data ini, peneliti atau tadi sponsor ya. Nah, publikasi, rencana publikasinya di mana yang harus dijelaskan ya, misalnya sakit. Publikasikan jurnal saya, penelitian itu harus dilakukan publikasi ya, jadi tidak boleh tidak dilakukan publikasi. Kemudian pendanaan, kalau mandiri tulis mandiri dan pustaka ya, yang tadi yang dirujuk menjadi dalam protokol aja ya, misalnya tadi dari ringkasan hanya 5 ya itu saja. Kemudian CV-nya harus ditulis termasuk sampai alamat rumah gitu ya. Kemudian nomor HP itu harus ada. Kemudian pekerjaan, kerja di mana, pendidikan itu seperti CV biasa lah ya. Nah, ini penelitian ini kadang-kadang nggak pernah tanda tangan ya sama mahasiswa. Peneliti utama tanda tangan. Saya biasanya mewajibkan Kapolri ya, atas pengetahuan Kapolri bahwa ibu-ibu memang bisa melakukan kaji etik. Kemudian kalau tidak pun nggak apa-apa, cukup salah satu pembimbing saja. Ya, artinya pembimbing ini sudah menyetujui bahwa ibu-ibu akan melakukan kaji etik. Kayak gitu ya. Nah, ini seperti itu yang harus diisi di protokolnya. Karena ini adalah perjanjian ya, bahwa ibu-ibu akan melakukan penelitian itu sudah sesuai dengan etik dan tidak akan melanggar etik gitu, akan menghormati hak-hak pasien, tidak akan membahayakan pasien gitu ya, subjek penelitian. Karena pada dasarnya tidak ada yang akan melihat ibu-ibu melakukan malpraktek kayak penelitian kayak di lapangan ya, kecuali ibu-ibu sendiri gitu ya. Jadi sudah diikat dengan satu perjanjian, tidak akan menyalahi etik penelitian. Seperti itu ya. Ada yang bertanyakan dulu? Paham ya? Cukup ya? Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya cukupkan demikian pertemuan ini ya. Nanti saya share kepada tadi yang share link ya. Akhir saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, dadah. Terima kasih Ibu. Ya Bu, dadah Ibu. Ibu. Hebat ya, ada yang nanya terkesima ya. Shock teh. Lain terkesima. Bukan terkesima, kagak ngerti. Enggak. Ibu asa horor dengernya teh. Ibu-ibu semua yang belum bimbingan, yang belum sidang. Udah dimatiin.
Bobo.